Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab dong. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, ini presenternya di belakang layar ya. Oke. Oke, untuk pagi hari ini. Ini harinya Ini kalau nggak salah hari Kamis. hari Kamis. Oke. Tanggal 29 Juli. lagi gajian. Oh gitu ya. Baik. Ini apa namanya? Acaranya sih sebenarnya acara santai saja, ngobrol-ngobrol ya. Berhubung layarnya kayaknya nggak nyukup kalau 5 orang, terus juga ini masih apa namanya masa pandemi PPKM ya, levelnya kita berarti berada di level berapa nih untuk Kabupaten Pekalongan? 4, Ya. 3 ya. Oke, yang jelas protokol kesehatan selalu diterapkan. Ini untuk bidang tamu kita untuk hari ini sudah melalui beberapa tes ya. Ada tes tadi di depan kan sudah di apa namanya? Oh ya, sudah di termogan itu ya. Gitu kan. Kalau ini tadi juga sudah divaksin nih yang sebelah selatan nih. Ini sudah semua vaksin. Sudah divaksin. Gitu ya. Ini semua sudah vaksin. Vaksin obat cacing gitu yang di tengah itu ya. Oke, kita santai-santai aja untuk hari ini di Skemandor TV. Yang jelas masa pandemi ini Bapak Ibu guru masih tetap melaksanakan kewajiban datang ke sekolahan, menyampaikan materi secara daring. Nah, di sela-sela kesibukan dari Bapak Ibu guru selama di sekolah, tentunya juga ya ada waktu santai, kita mencoba untuk ngajak ngobrol di Skemandor TV. Kalau untuk presenternya di belakang aja. Ini sekali-kali presenter nggak usah ada di depan layar. Kalau biasanya kalau podcast atau di acara-acara televisi kan presenternya pasti pinginnya di depan gitu kan, terkenal gitu kan. Kalau ini memang presenternya dari dunia lain gitu kan, jadi nggak kelihatan. Oke, tapi selamat pagi dulu ya untuk bapak-bapak ini ya. Pagi. Kok kayaknya nggak semangat ini ya? Pagi luar biasa. Oke, dia luar biasa. Ini ada 4 guru produktif. Ini yang satu guru TKJ, yang Serbaguna. Oh ya, terus yang 3 guru produktif TBSM. Kali Serbaguna. Oke, ini langsung saja dari siapa nih memperkenalkan diri? Dari Pak Rianto. Oke, selamat pagi. Nama saya Rianto. Mengajar di produktif TBSM. Oke, selanjutnya. Selamat pagi semuanya. Nama Aha. saya Mr. Hamim. Widih, Mr. Hamim luar biasa. Oke deh, luar biasa. Oke. Sehat tapi Pak ya? Alhamdulillah sehat. Oke. Ini udah melalui apa nih kemarin katanya kok sempat libur beberapa hari. Wah. Meriang sedikit aja. Biasa fenomena pergantian musim. Oh gitu. Jadi nggak ada hubungannya sama COVID nih. Hubungan dengan COVID. Negatif hasilnya. Hasilnya alhamdulillah negatif. Alhamdulillah. Ini yang selalu tiap hari OTW apa namanya Banjar Pekalongan. Yasa. Halo Pak Danan. Oke. Perkenalkan. Dalam Prasto mengajar produktif TBSM. Oke, luar biasa. Semangat Pak ya. Semangat. Mandi nggak tadi? Oke, nah ini besar gitu. Yang satunya lagi nggak kalah seru nih. Yang satunya juga salah satu guru yang setiap hari Paninggaran atau mana? Bener ya? Paninggaran Doro. Ini tiap hari demi anak-anak apa namanya memberikan materi secara daring dari Paninggaran Pekalongan hampir setiap hari. Pak Musa. Ya, selamat pagi. Perkenalkan saya Musa, saya ngajar di produktif TBSM. Oke, luar biasa. Kelas BKK. Oh ya, ini BKK SMK Ma'arif Udoro. Nah, jadi kalau untuk apa namanya alumni SMK Ma'arif Udoro yang belum dapat pekerjaan langsung saja temuin Bapak Musa. Gitu. Siap. Sekali lagi tangannya diangkat Pak. Oke, luar biasa. Saya tepuk tangan sendirian ya berarti ya. Nggak usah tepuk tangan, bilang tamu nggak usah tepuk tangan gitu ya. Tapi ngomong-ngomong ini masa pandemi gimana nih? Sistem belajar yang mungkin sudah dipersiapkan oleh Bapak Ibu. Ini Bapak semua sih ya, nggak ada ibu-ibunya. Oke. Ini siapa dulu nih yang mau jawab untuk persiapan dari Mr. Hamim. Oh, Mr. Hamim. Kayaknya dari kemarin nih kepingin syuting nih. Iya. Nah, ini baru. Ya, untuk saya sendiri materi pembelajaran sudah saya siapkan, tapi via
Via WA ya. Yang penting di masa pandemi ini pembelajaran tetap jalan, walaupun via WA, walaupun sudah disediakan khusus yang namanya model, tapi guru masing-masing itu yang penting pembelajaran tetap ada. Ini yang penting intinya pembelajaran tetap berjalan walaupun via WhatsApp. File-file materi sudah saya siapkan dan sebagian sudah saya kirim via WhatsApp. Kalau ada tugas saya kirim via aplikasi model yang sudah disediakan dari pihak sekolah. Oh gitu. Itu. Ya deh. Ini cukup jawabannya, jangan panjang-panjang ya, gak ada yang lain. Terus untuk yang sebelah selatan ya, ini kemarin ini kita di luar daring dulu ya, karena daring saya yakin hampir semua guru kan jawabannya sama nih, karena menggunakan sistem juga aplikasi yang ada di SMK Ma'arif Nudoro, terus juga guru juga pasti menyiasati dengan aplikasi yang lain. Nah, ini terkait dengan BKK SMK Ma'arif Nudoro ini. Nah ini bosnya sekalian. Iya, bosnya Bos BKK. gimana nih untuk apa namanya? Kok baru nongol gitu, kemana saja kemarin gitu? Kemarin alhamdulillah Syuting kemana nih? Banyak kesibukan di rumah ya. Di rumah atau di luar? Di rumah dan di luar. Oh gitu. Sibuk di rumah, sibuk bermain dengan mainannya ya. Kalau di luar itu sibuknya ya silaturahim antar sesama teman-teman BKK. Oh gitu. Nah terkait masalah yang berhubungan dengan BKK untuk masa-masa pandemi itu memang agak sulit ya. Bukan sulit total, tapi memang benar-benar sulit karena untuk proses pelaksanaannya sendiri itu memang dari pihak perusahaan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Di samping itu perizinannya juga sangat sulit. Kurang lebihnya seperti itu. Sebenarnya untuk obrolan hari ini sih nggak ada rencana syuting sih untuk kita gitu kan. Cuman karena daripada panjenengan selaku guru juga sudah apa tadi menyampaikan materi untuk siswa, kemudian tidak ada kegiatan sehabis itu kita memang mengajak ke studio. Sebenarnya ngobrol santai saja, nggak terkait dengan apa namanya materi dan lain sebagainya. Cuman pingin ngajak ngobrol terkait dengan apa ya aktivitas selain di sekolahan gitu kan, di masa pandemi, terus juga kesan-kesan selama apa namanya mengajar di SMK Ma'arif Nudoro itu seperti apa. Nah itu sebenarnya yang pingin host tanyakan gitu kan. Tapi hostnya ini dari tadi belum mengenalkan diri ya. Nggak apa-apa, nggak usah. Ini memang hostnya dari dunia lain gitu. Oke, kayaknya dari tadi yang sudah benar-benar apa namanya ya. Nah ini yang hitam ini. Sebenarnya saya ingin nanya sesuatu ya. Mungkin ada yang mau mewakili hostnya mau bertanya apa? Silakan. Kalau ada yang mau mewakili gitu, bertanya sama Pak Danang. Ya lebih baik dari hostnya langsung. Dari hostnya langsung. Nah, dari hostnya langsung. Oh gitu. Ini Pak Rianto nggak mau bertanya nih. Ya, sekarang kegiatan di luar sekolah. Ya. Gitu. Iya. Pertanyaannya kok simpel sih. Kok pertanyaannya sulit-sulit gitu loh, kayak anak-anak garap soal itu. Ya gampang dijawab lah, nilainya langsung 100 gitu. Ya kan tadi obrolan santai. Ya gitu. Gimana Pak, ini pertanyaan tadi diulang tadi pertanyaannya apa? Tambahin apa 3 apa 4 gitu. Jangan 1 saja. Yuk. Ayo Pak Rianto, silakan saling bertanya. Nah, gitu. Bertanya. Nah. Oke, gini Pak Danang, ini kan di masa pandemi, tetap anak-anak bagaimana supaya anak-anak itu mendapatkan materi yang tidak kalah pentingnya dengan masa non pandemi gitu. Gitu. Iya. Oke. Silakan Pak Danang. Nilainya di bawah 5, di bawah 6. Enggak, kalau nilai saya yakin Bapak Ibu guru punya formula tersendiri ya. Kalau untuk masa pandemi kan pasti ada beberapa ya bukan meringankan, tetapi memang ada banyak cara lah untuk mendapatkan nilai dari siswa. Silakan Pak Danang dijawab. Pertanyaannya jadi banyak ini. Ayo Pak Danang dijawab pertanyaannya apa tadi? Yang Pak Rianto saja. Pertanyaan saya nggak penting. Materi. Materi. Cara penyampaiannya itu.
tadi mungkin hampir sama dari yang sudah disampaikan sama Mr. Amir ya, tadi menggunakan WA, kemudian platform Google yang sudah dipakai SMK Marifat Mojoro ya. Iya. Padahal kan tadi pertanyaannya kita katanya kepingin ngajak ngobrol santai serius nih, santainya santai serius tapi tidak ada terkait dengan itu, untuk awalan saja. Oh, gitu ya. Iya, ganti pertanyaan ah. Ganti aja. Nanti di sesi yang benar-benar Mr. Hamim, ini. silakan Mr. Hamim. Ya, mau tanya apa Pak Amin? Hanya Terserah sama siapa. oke. Misalnya hostnya kayak tahu sih Mas, bukan ada betul. Masa bintang tamu saling Nggak apa-apa. Ini acara memang luar biasa gitu kan. Jadi bintang tamu saling bertanya kepada narasumber atau bintang tamunya gitu, ya kan? Oke, sama Pak Ari nih. Ya. Oke, siap. Apa pandemi pertanyaannya? ini Yuk. kita semua tahu selalu berkunjung ke sekolah. Mhm. Di luar sekolah banyak yang di luar sekolahnya ke sekolah hanya beberapa jam, datang tiba-tiba hilang orangnya. Nah, Kemana gitu pertanyaan kemana gitu? Ayo, itu pertanyaannya bagus sih. Pak Ari perlu jawab nih. Iya. Datang baru 5 menit ya. Iya. Habis itu ngilang gitu kan? Kemana? Ya, jadi gini, di masa pandemi gini Pak Hamim, memang kita kan harus menyiasati ya, bagaimana caranya memberikan materi ke anak itu. Ya, jadi kita datang ke SMK itu kok tiba-tiba hanya absen saja ya, masuk ke ruang kantor absen, setelah itu kemana gitu ya? Ya. Itu ada beberapa yang kegiatan yang kita laksanakan. Salah satunya itu adalah mengupload. Bagus. Nah, jadi membuat materi karena kita sudah disediakan link model oleh kurikulum. Jadi rugi kalau kita tidak mengisi di situ. Jadi sambil biasanya di ruang bengkel itu ngisi seperti itu Pak, ngisi materi di model. Kalau enggak kita bikin kegiatan di bengkel, yaitu menyediakan alat-alat bengkel oleh Mr. Musa. Oh, berarti nanti juga bisa divideokan ya. Oh, bisa itu. Seperti itu. Jadi untuk persiapan anak-anak nanti di new normalnya gitu Pak Musa ya. Iya, siap. Oke, siap. Bagus. Nah, ini yang jawaban paling bagus untuk kita semua ini. Nah. Jadi di luar dari absen tiba-tiba menghilang, ternyata menghilangnya itu kegiatan lain untuk. Tapi kalau kemarin menghilangnya sama saya, Nah, gitu. ngajak sarapan. Karena itu sangat penting. Iya, itu. Meningkatkan imun. Jadi kita Betul. jangan sampai tinggalkan itu ya. Iya betul itu. Jadi kita mengajar juga semangat ya, terus juga nutrisi kebutuhan untuk tubuh kita juga selalu terjaga. Nih ngomong-ngomong, hari ini juga kok Mr. Hamim ngajak-ngajak sarapan itu gimana? Biasanya juga ngajakin Kita nih. perlu loh. Udah lama ini nggak pernah ngajak. Kalau saya itu biasa tiap pagi pasti ngajak sarapan. Gitu. Pasti itu. Sehubung yang diajak itu tidak ada. Saya Oh, gitu ya. ini. Oh, berarti ini Kita makannya lebih awal. Jadi salah sendiri. Oh, gitu. Oke. Cukup pertanyaan cukup. Sekarang yang mau bertanya siapa ya? Oh, Pak Danang silakan mau bertanya ke siapa nih Pak Danang? Gantian. Kali-kali bintang tamu bertanya ke hostnya. Oh gitu. boleh. Kalau bisa saya jawab, tak jawab dari sini. Ya, nggak apa-apa. Saya ngacungin jari saja ya. Yuk, silakan bertanya. Mau tanya apa? Nah, itu kan. Pak Danang lagi sedang Apa? menikmati keindahan dari sebuah Ruangan. bonsai. Nah, Bonsai. pertanyaan Kok sampingnya ke bonsai? di luar edukasi pembelajarannya. Oh gitu. Nah, ini Maksudnya bertanya selain guru profesinya apa saja seperti itu. Boleh. cara pembentukan kok dari. Nah itu nanti itu sesi nanti itu. Itu. Oh kemarin gara-gara kemarin main ke rumah saya nih. Oh jadi tanya kayak gitu. Oh ya. Cara perusahaan pula itu benar-benar kok saya dikasih. Setelah main itu terkesima lihat bonsai. Jadi- tertarik. Oh gitu. Yang jelas ya
saya ya kalau kegiatan di luar selain satu mengajar ya, terus ya biasa syuting di luar kan, seperti itu. Kemudian ya namanya juga artis lokal lah, tahu sendiri gitu kan. Tapi hari ini saya tidak menampakkan diri gitu. Ya sombong dikit nggak apa-apa ya. Iya biasa, nggak nampak masalahnya. Oh gitu ya. Ini pertanyaannya nggak butuh banget ah. Diganti pertanyaannya. Masa bos sekelasnya kakak menjawab pertanyaan seperti itu? Jawab apa namanya diganti. Diganti Pak Amin. Apa mau tanya apa sama hostnya? Ini malah bintang tamunya apa namanya bertanya sama kameramen sekaligus hostnya ya yang di belakang. Nggak apa-apa Riz. Ini silakan. Ini yang manusia terhebat yang saya tahu ini serba bisa masalahnya. Siapa? Hostnya nih. Oh hostnya. Saya kalau mau sombong bingung ini nggak nampak wajahnya ini. Oke, jangan bahas saya. Sekarang itu ganti aja pertanyaannya. Oke. Nah, di masa pandemi ini semuanya sudah divaksin. Sudah. Tahap 1, 2 sudah semua. Sudah semua ya. Jadi sesuai anjuran pemerintah saja nih ya. Karena kan namanya PPKM, ini pemerintah juga berusaha untuk apa namanya? Ya menghimbau kepada masyarakat terutama kita gitu kan selaku guru juga harus menghimbau kepada anak-anak kita agar satu mentaati protokol kesehatan ya kemanapun walaupun ini memang ada pembatasan apalagi kalau apa namanya keluar rumah dan lain sebagainya. Nah ini perlu sekali gitu kan sebagai contoh juga karena kita juga selalu berhubungan dengan anak-anak walaupun via daring, via aplikasi dan lain sebagainya. Nah yang menjadi pertanyaan saya ini kepada Bapak Ibu guru, kira-kira dengan adanya pandemi ini di luar saya juga sebagai seorang guru ya. Ini maksudnya saya bertanya ke panjenengan pasti kan punya tanggapan yang beda-beda terkait dengan pandemi. Kira-kira apa ya? Mungkin panjenengan pastinya punya impian. Kapan sih masuk sekolah seperti itu kan? Ya itu pasti kan. Semuanya pasti kangen semua kan? Nah, kalau seperti ini terus, kira-kira bukan seperti terus, paling tidak ini kan sudah berjalan 1 tahun lebih nih, mau berjalan lagi ke 2 tahun, hampir 2 tahun gitu kan. Susah tidak sih dalam menyampaikan materi ke anak-anak? Maksudnya kalau gampang pastinya gampang, kalau karena anak-anak sudah dikasih materi. Kalau menurut saya susah sih sekarang ini, gitu. Iya, karena kita sebagai guru produktif, yang namanya produktif itu banyak prakteknya. Oh gitu. Sekarang ini posisinya teori mulu, gitu. Prakteknya kapan? Bukan SMK lagi, tapi SMA judulnya. Enggak, yang penting ya ini kan menyikapi. Jadi untuk pandemi sekarang ini jika berjalan terus susah ya. Oh, jadi perkembangan siswa sangat parah. Itu sangat. semua, tidak hanya SMK, dari SD sampai SMK sama. Dan orang tua pun saya sendiri selaku orang tua juga pastinya merasa ini juga sih kadang-kadang siswa anak saya dapat tugas banyak sekali gitu kan. Iya, yang sekolah itu bukan siswanya, justru orang tuanya sekarang yang sekolah lagi. Ikut sekolah ya. Iya, itu tadi. Oke deh. Ya tapi seperti itulah karena memang kondisi jadi kita juga bersama-sama ya. Bersama-sama yang penting semangat. Wah, kita pasti itu, tetap semangat. Gitu. Mungkin Pak Danang ada yang mau ditambahin nih terkait dengan pandemi, harapan atau gimana? Ya, harapannya tetap pandemi ini cepat berlalu ya. Cepat berakhir gitu kan. Untuk materi sebenarnya kan kita kalau menyampaikan materi itu mudah, tapi anaknya yang menerima itu kita nggak bisa mengukur sampai mana, sejauh mana itu. Kemudian yang satu lagi adalah yang tidak bisa didapatkan anak itu adalah pendidikan karakter. Oh iya. Jadi anak itu tidak kalau tidak ketemu sama gurunya itu ya agak kurang. Tapi karena memang keadaan seperti ini ya kita harus maksimalkan
keadaan yang darurat seperti ini ya kita harus tetap maksimalkan untuk materi-materinya. Ya, untuk materi kan sudah ada platform, kemudian link-link YouTube itu kan ada. Nah, yang kurang itu memang prakteknya karena kita bergerak di produktif. Oke, ya memang kan pada saat kita mungkin belajar membongkar mesin atau membongkar CPU ya di pelajaran produktif TKJ, seperti itu kan memang kita kalau hanya teori tidak praktek bingung juga nanti anak-anaknya. Ya. Apalagi yang kelas 10 yang tahun kemarin nih. Ya. Berarti kan juga 1 tahun nggak maksimal sekolah, terus ditambah ini berarti kelas 2, gitu kan? Berarti ya, ini seharusnya banyak prakteknya. iya gitu kan. Tapi ya kita berdoa sama-sama untuk pandemi memang benar-benar harus segera usai seperti itu. Dan jangan lupa nih untuk anak-anak yang kangen sama bapak ibu gurunya, kan Skemandor kan sekarang sudah ada channelnya nih. Nah ini sebenarnya juga salah satu cara untuk mengobati rasa kangen kita juga sih sebenarnya untuk bisa ketemu sama anak-anak. Anak-anak juga bisa melihat secara langsung kondisi sekolah, dan bapak ibu guru juga selalu semangat untuk kalian semuanya seperti itu. Pak Rianto, oke. Mau bertanya atau kepingin ditanya? Oke, pesan saja buat siswa-siswa semua. Jadi kalau siswa itu harus lebih aktif. Jadi karena kita sudah punya channel YouTube untuk Skemandor TV, jadi anak-anak itu silahkan bisa melihat channelnya. Jadi untuk merasa kangennya itu bisa lewat channel YouTube tersebut, Pak. Iya. Jadi dan bisa request ya? Ya bisa. Kalau misalkan ada anak-anak kepingin misalkan Pak Rianto nanti kapan-kapan kepingin biar siaran langsung gitu kan, live di bengkel, praktek apa, berarti Pak Rianto bersedia nih? Bersedia. Seluruh guru di sini bersedia ya? Bersedia. Oke, mantap nih. Terus Pak Musa, yuk mau tanya. Maksudnya itu Gimana? memberikan yang tidak jelas itu. Gak apa-apa, ini acaranya juga acara santai-santai saja. Jadi saya Yuk, lanjut. tidak tahu, mungkin bapak-bapak juga karena anak-anak itu tidak jelas sama-sama gitu. Gitu ya? Saya hanya sedikit berpesan kepada anak-anak siswa-siswi Skemandor dalam masa pandemi ini silakan tetap terapkan protokol kesehatan jika kalian ingin bepergian ya. Kemudian terkait masalah materi yang diberikan oleh bapak ibu guru, selain yang kalian dapatkan dari WA, aplikasi-aplikasi yang lain atau yang lainnya, silakan bisa dipelajari, terutama tentang video tutorial. Oh iya. Entah itu tutorial dalam bidang normatif maupun adaptif. Kalau bisa silakan kalian, ya kalau ada waktu senggang bisa saling menjapri bapak-bapak maupun ibu guru yang lainnya. Kalau bisa seperti itu. Nah ini aku menghadap bos BKK-nya nih ya. Oh iya, Ya, gimana? persiapan kira-kira kan tetap nanti ada rekrutmen ya. Iya. Walaupun mungkin daring. Nah, apa yang harus dipersiapkan oleh calon-calon tenaga kerjanya ya gitu. Ini kan mumpung masih panjang ini, yang masih kelas 10 Jadi seperti ini, intinya kita ngobrol ngalor gitu aja lah ya, timbang juga. Kira-kira yang perlu disiapkan selain kan anak-anak banyak aktivitasnya di rumah, nah itu kegiatan apa yang bisa membantu biar masuk di perusahaan. Nah ini sebenarnya saya jawab ya. Sebenarnya di masa pandemi itu lebih enak ya, karena rata-rata ketika perusahaan mengadakan rekrutmen itu pelaksanaan psikotesnya itu dilaksanakan via daring. Biasanya menggunakan aplikasi Google apa namanya ya? Google Drive. Bukan. Apa itu? Ya pokoknya dengan aplikasi Google, kalau dia aplikasi Google Form. Google Form ya, kata-kata Google Form, tapi ada juga perusahaan besar ketika menggunakan aplikasi khusus itu malah berbeda. Gitu. Jadi ketika misalnya kalian atau bareng dengan teman-teman itu dalam satu Fisik, ruangan, secara fisik bagaimana yang perlu disiapkan? ini saya menyelesaikan dulu ya. Iya. Gak apa-apa, ini obrolan ngalor gitu aja kok, gitu kan? Memberikan sharing ke anak-anak. Oh iya, ini ada. Silakan. Ya. Kita
ini narasumber satu datang lagi, kita juga mau ngucapin selamat. Yuk, masuk. Silakan. Enggak apa-apa. Yuk. Oke. Ini hostnya masih di belakang kamera ya. Oke, kita lanjut untuk obrolan kita hari ini sambil ngibur anak-anak ya, anak-anak kita yang di rumah pastinya juga sambil belajar. Kita tentunya ya sembari ini tak keker lagi ya. Tak keker lagi. Aduh, agak miring-miring ini, tapi nggak apa-apa wis. Memang yang di depan semuanya kayaknya miring-miring. Oke. Yang penting otaknya nggak miring. Oh gitu ya. Oke deh. Gak apa-apa. Selamat pagi Pak Herman. Selamat pagi, Jaya. Oke deh. Gimana rasanya? Ini berarti dapat momongan yang ke dua. Nah, dua cukup. Dua cukup ya. Luar biasa. Ya kisahnya yang kemarin sudah di apa? Terlalu dramatisir itu. Bukan mendramatisir, tapi memang itu memang kenyataan. Memang kenyataan, dan saya memang sudah mempelajari panjenengan ini Pak ya. Sebenarnya sudah 3 bulan. Sebenarnya saya juga ingin ngangkat di kontennya saya sendiri, cuman karena kita sudah ada, akhirnya kita hadirkan. Sebenarnya sih untuk motivasi bahwa hidup itu memang seperti itu, perjuangan untuk mencapai satu pendidikan yang diimpikan, walaupun sebenarnya tidak punya impian beliau ini, tidak punya cita-cita, tapi pada saat beliau itu berada di Semarang, ini saya kembali yang bercerita saya ya, karena di sini saya langsung mendengarkan ceritanya. Benar, saya sendiri pada saat itu ngambil gambarnya Pak Suherman, saya juga merasa gimana ya? Gitu, benar sedih. Tapi yang jelas saya kasih tepuk tangan 2, tangan dan kaki ya. Kalau kelihatan di kamera pasti kejengkang saya, gitu ya. Tapi luar biasa yang telah diberikan Pak Suherman kepada orang tua, kepada keluarga, terus kepada SMK itu patut kita teladani, ya. Seperti itu, terutama untuk anak-anak kita. Jadi ya pas banget hari ini kita bisa hadir di sini. Mungkin ada yang mau disampaikan Pak? Gimana? Terkait dengan rasa bahagia yang sekarang dirasakan jenengan itu? Ya sudah sempurna jadi orang tua. Gitu. Sebagai orang tua sudah punya momongan yang komplit, ada perempuan, ada laki-laki. Oh berarti lengkap nih? Iya, walaupun di sekolahan kan saya juga sudah mempunyai banyak anak. Gitu ya. Ada 500-an anak kan. Belum lagi alumninya ya. Alumninya banyak sekali. Ini kameranya tak geser lagi, nggak apa-apa, goyang. Ada tremor sedikit. Oke. Ini nggak apa-apa miring-miring ya. Iya, yang penting jangan miring ya. Kalau tanya miring nanti miring sama hostnya. Gitu ya. Oke, tapi nggak apa-apa. Ini tak angkat satu lagi kakinya tak angkat lagi. Sambil ngobrol, tadi ini tidak ada konsep siarannya Pak Herman. Siarannya nggak ada konsep. Terus katanya sih kepinginnya siaran, tetapi hostnya disuruh di belakang, makanya saya di belakang. Katanya kepingin bertanya sama sesama guru gitu. Sendiri itu kan hostnya dia tahu sendiri lah. Orang sebelah itu seperti apa. Iya. Gitu. Suka kantor tapi tidak mau diatur. Enggak, saya nongol kok. Saya nongol di sini. Gitu kan? Ya. Yuk. Nongol tapi belum mandi. Oke, Pak Herman. Ya. Berarti momongan sudah 2. Istri Tetap satu dong. Baru. Dan pandemi ini tentunya juga sangat berarti bagi kehidupan satu sebagai seorang guru, satu sebagai seorang orang tua. Iya. Gimana ini kalau untuk pandemi yang dirasakan? Nah ini alhamdulillah putra yang kedua itu ya gara-gara pandemi itu. Lah kan di rumah terus saya oh jadi saya positif ya. Yang positif istrinya. Gitu ya. Positif hamil langsung dapat momongan lagi. Ya semoga yang lain menyusul. Pak Danang 2. masih 1, Pak Danang masih 1. 2. Kalau saya yang paling banyak saya. Nah, jadi kan terlalu Saya jumlahnya sudah 4 ya. mau 5 ini ya.
Nanti dulu, 4 aja deh cukup ya. Nah, katanya sudah izinnya. Itu jangan dibahas di sini ya. Oke, jangan dibahas di sini. Oke, untuk pandemi kembali karena ini memang masa-masa yang sulit untuk Indonesia, bahkan bukan hanya di Indonesia, tapi hampir di seluruh dunia kita merasakan betapa susahnya melawan pandemi COVID Corona, gitu kan. Walaupun sudah divaksin, tetapi kita juga harus juga prokes 5M itu juga harus kita terapkan sesuai. Kemarin pas waktu dari pihak puskesmas ya pernah mengisi MPLS itu ya, benar itu 5M itu siswa-siswi SMK Ma'arif Nudoro harus selalu menerapkan agar kita ya terhindar dari pandemi COVID. Kalaupun yang sudah terpapar ya kita berdoa bersama-sama agar sembuh seperti itu. Oke, ini pertanyaannya jadi bingung nih saya karena narasumbernya 5, tapi aman semua ya, semuanya aman alhamdulillah. Pak Danang saja. Ya, ini pertanyaan kenapa saya ajukan kepada Pak Danang. Ini juga salah satu guru SMK Ma'arif Nudoro yang luar biasa. Perjuangan beliau hampir 2 hari sekali atau hampir setiap hari beliau ini 100 kilo. Lebih 100 kilo ya perjalanan ya. 100 kilo itu baru sampai kan saya makannya ya. Ya, karena kalau Pak Danang ini ya, ini anak-anak kelas 10 ya biar kenal juga. Ini beliau guru TBSM yang hampir separuh hidupnya itu di perjalanan. Ya, di perjalanan menuju ke SMK. Karena kenapa? Mengajar di SMK walaupun pandemi tetap berangkat, habis itu pulang lagi ke Banjarnegara ya. Banjarnegara atau mana itu daerah itu? Banjarnegara. Karena istrinya memang ditugaskan di sana, jadi hampir tiap hari menyampaikan materi tetap dari SMK, pulang ke sana, gitu kan melewati hutan, lembah, ya, gunung, ya, Ninja Tori, itu luar biasa. Ini semangat yang diberikan Pak Danang untuk SMK, untuk anak-anak kita itu juga patut kita ya applause, harus kita berikan satu tepuk tangan semuanya ya untuk Pak Danang. Oke Pak Danang. Saya yakin perjalanan Pak Danang dari rumah ke SMK pasti ada beberapa hal yang selalu dipikirkan untuk SMK. Apa nyampainya? Gitu ya. Kok gak nyampe gitu kan? Itu ya. Gimana Pak Danang? Kira-kira pada saat di perjalanan itu kesan-kesannya gimana nih? Kesan-kesan perjalanan pada saat pulang pergi dari SMK ke Banjarnegara itu suka dukanya. Ya. Ya banyak sukanya. Sukanya ngeliatin apa di sana? Karena ada banyak pemandangan di sini. Oh gitu. Gitu ya. Kalau satunya memang juga sama sih, jauh, nggak terlalu, ya jauhnya sama, cuman kan airnya sama, jauhnya beda. Oh gitu ya. Paninggaran masih tetap wilayah kabupaten. Satu arah gitu kan. Tapi caranya berbeda gitu. Kalau boleh milih, kalau misalkan ditukar gimana posisinya? Hah? Gak mau? Ya. Enggak. Untuk di Danangnya. Enggak seperti itu maksudnya. Sekali-kali Jo pindah rumah gitu Pak Danang di Paninggaran, Pak Musa ke mana? Tapi kasihan ibunya Pak Danang ya, ngajarnya dari Paninggaran ke Betong ya. Batur ya, seperti itu. Oke, kita jadi pertanyaannya kemana-mana ini. Oke, itu aja pertanyaan yang tadi Pak. Suka dukanya selama perjalanan. Di samping banyak sukanya gitu kan. Iya, dukanya sih kalau pas itu suruh berangkat. Dibesarin lagi Pak suaranya, kayak orangnya kan besar. Masa kecil ngomongnya. Ada kopinya. Itu nggak perlu juga itu. Gitu. Ngobrol santai tapi tanpa edang. Oke, yuk. Dukanya itu ya, pas di masa pandemi seperti ini kan jadwal itu masih berubah-ubah ya. Setiap minggu, jadi saya itu kami itu nggak tahu besok itu berangkat apa enggak. Oh seperti itu. Kan ada Pak Herman yang sudah memberikan jadwal. Maksudnya bukan diri saya enggak, tapi istri saya. Oh istri.
jadwal istri itu belum tentu. tentu. Jadi bisa saja malamnya itu diberitahu, jadi subuh itu sudah berangkat lewat pertemuan hutan, jadi jalannya itu nggak kelihatan. Oh, kalau pagi gitu ya. Wah, itu yang bukannya itu. Iya, iya. Tapi kapan-kapan nanti kita tim dari Skemandor TV kepingin sih sebenarnya, kepingin ikut dalam perjalanan pulang perginya Pak Danang. Tapi kita menggunakan obivan Pak, kita menggunakan mobil. Jadi kan tetap menggunakan motor. Kita intinya kan enak pakai mobil Pak. Gitu ya. Kapan-kapan kita ikut reportase aja ya. Siap. Oke. Dan oh ya, untuk semuanya nih, ini sebenarnya Skemandor TV itu hostnya ya gurunya, ya muridnya, seluruh warga besar SMA Margondowo itu menjadi host di Skemandor TV, juga sekaligus jadi narasumber sesuai ya kebutuhan saja lah gitu kan. Nah ini juga salah satu host-hostnya TV kita nih, channelnya Skemandor TV gitu kan. Satu saat nanti Pak Rianto juga siaran langsung, Pak Hamim mungkin juga dengan motivasi beliau yang sekarang sudah menjadi milioner. Bener loh ya, ini guru yang satu ini salah satu milioner juga. Amin, alhamdulillah. Karena bermain, iya. Jangan kisahnya ini. Ini malah lebih gitu, lebih menyedihkan ya. Gitu ya. Karena requestnya Pak Herman kemarin juga bilang, lah jangan saya tok dong, yang lainnya gitu kan. Ya udah nanti. Lah waktu itu Pak, saya pulang syuting waktu itu habis saya upload videonya jenengan itu Pak Herman. Itu kan pada lihat semua seluruh guru nih. Pak Hamim itu telepon saya, Pak, mbok saya yang disyuting. Ya kan, waktu itu dikasih di grup itu kan juga dia nulis seperti itu. Itu tuh hanya menginformasikan kalau saya itu punya kisah sedih yang banyak gitu. Itu saya tidak bisa kesimpulan. Tolong sampaikan saya masih isoman di rumah. Oh gitu. Lah tak kira itu diangkat dan motivasi anak-anak. Gitu ya. Boleh Ya kawan-kawan jadi milioner. Tapi perjalanannya panjang. Gitu. Dari meter Pak kalau bisa itu juga shop di sekolahan yang dulu saya kerja sebagai tukang kebun saya. Wah, Gitu. itu bisa nanti jadi kapan-kapan jadi diangkat ini. Iya. Tapi Motivasi anak. Oke, nanti kapan-kapan kita juga nunggu endorse dari salah satu produk lah ya. Yang jelas Cryptocurrency itu produk yang sangat. Oh gitu. Siap. Tapi jujur saya sendiri juga pernah sebenarnya kalau untuk kehidupan sisi pribadinya Pak Hamim saya tahu juga sih sebenarnya. Itu sesi berikutnya sih sebenarnya. Tapi nggak tahu beliau ini bisa nangis atau enggak. karena seperti ini sekarang Bapak guru yang satu ini kan sudah bergelimbangan harta. Betul loh. Amin. Iya. Oh, ini juga sebuah hasil jeripayah beliau, berkahnya ngajar di SMK. Dan yang saya salut, Apa? walaupun beliau ya bisa dikatakan jutawan ya, Iya. beliau berprinsip, Apa? saya tidak akan meninggalkan dunia pendidikan karena dunia Wah. pendidikan itu ada. Ya, dunia pendidikan Inilah ada. Gitu. sebenarnya kenapa Pak Kepala Sekolah itu membuat studio podcast seperti ini itu agar kita itu semakin lebih dekat ya. Kita tahu ininya dan kita ngobrol bareng. Di samping itu juga bisa memberikan edukasi motivasi kepada anak-anak. Sayangnya hostnya nggak bisa ikut di depan, layar saja gitu kan. Tapi nggak apa-apa. Oke, obrolannya sebenarnya sih banyak sih ya yang kepingin diobrolin. Cuman lain waktu saja ya, kira-kira seperti itu ya. Lain waktu kita jadwal. Ini hanya obrolan santai, nggak ada rencana, hanya main culik saja gitu kan. Tapi terima kasih sekali lagi, pokoknya semangat. Mungkin ada yang mau disampaikan dari Bapak Guru yang ada di depan, Pak Musa, untuk anak-anak, Silakan. Oke, tetap semangat semuanya anak-anakku semuanya. Oke siap, Pak Danang. Ya tetap jaga. Pokoknya semangat, tetap semangat. Gitu ya. Berarti cukup kita sudahi untuk temu kangen lah ya, cara seperti ini saja untuk anak-anak. Yang jelas protokol kesehatan selalu kita terapkan sesuai anjuran dari pemerintah
Dan saya hostnya di belakang ucapin terima kasih. Pokoknya sampai jumpa, ketemu lagi di session berikutnya. Ayo semuanya dadah, angkat tangan. Dadah. Oke. Sampai ketemu. Oke.